Sebuah fenomena yang sama sekali tak terduga terjadi di Jerman, dan bahkan memaksa pemerintahnya menyusun laporan darurat. Para lansia dari kalangan kelas atas Jerman yang sepanjang hidupnya hanya terbiasa berlibur ke Swiss, Prancis, atau menaiki kapal pesiar mewah di Mediterania, tiba-tiba mulai membeli tiket pesawat menuju Indonesia secara massal. Ribuan orang bergerak hampir bersamaan. Peristiwa ini bukan sekedar tren wisata biasa, melainkan sebuah pergerakan kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sosial Jerman modern. Apa yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi setelah mereka menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh para pelancong itu sendiri, tetapi mengguncang seluruh lapisan masyarakat Jerman. Video ini diadaptasi dari kisah nyata. Dukungan berupa langganan, tanda suka, dan komentar hangat dari Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh dan bermakna. Pada musim semi tahun 2025, staf di sebuah biro perjalanan mewah di Berlin mulai menyadari adanya kejanggalan. Para klien mereka, yang biasanya hanya meminta villa pribadi di Swiss atau resort eksklusif di Riviera Prancis, tiba-tiba menanyakan hal yang sama, penerbangan ke Indonesia. Awalnya staf mengira ini hanyalah dampak tren budaya populer Indonesia yang sedang naik daun di Eropa. Namun kenyataannya jauh berbeda. Para staf hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Seorang mantan menteri berusia lebih dari 70 tahun menyatakan keinginannya untuk mencoba MRT Jakarta. Klien lain mengatakan ingin mengunjungi pasar tradisional dan kawasan kuliner lokal, bukan restoran berbintang Michelin. Permintaan serupa membanjiri biro perjalanan tersebut dalam jumlah ribuan hanya dalam 1 atau 2 hari. Ada satu kata yang terus diucapkan oleh para klien ini, konfirmasi. Mereka ingin melihat dan membuktikan sendiri secara langsung bagaimana sistem sosial Indonesia bekerja. Mereka ingin memastikan apakah benar masyarakat Indonesia saat ini telah menjadi sistematis, stabil, dan efisien seperti yang mereka lihat di berbagai laporan media. Ini bukan perjalanan wisata biasa, melainkan sebuah perjalanan observasi sosial. Friedrich Schmidt, mantan Menteri Keuangan Jerman, secara terbuka menyatakan bahwa setelah terus-menerus melihat laporan tentang sistem kemasyarakatan Indonesia di media Jerman, ia merasa perlu membuktikannya sendiri. Teman-temannya, yang terdiri dari direktur bank, pemimpin industri manufaktur, hingga profesor universitas, mulai melakukan hal yang sama. Biro perjalanan mewah di Berlin pun kewalahan. Ini adalah pertama kalinya sejak mereka berdiri menerima permintaan konsultasi perjalanan seperti ini. Mereka bingung menghadapi klien yang menolak jet pribadi dan hotel bintang 5 yang terisolasi, tetapi justru ingin menggunakan transportasi umum, mengunjungi rumah sakit umum, serta melihat langsung pelayanan publik. Situasi ini terus berkembang hingga biro perjalanan tersebut terpaksa menyusun paket perjalanan yang sepenuhnya baru. Yang membuat semuanya semakin tidak biasa adalah profil usia para pelancong ini, yaitu lansia berusia antara 60 hingga 80 tahun, di mana sebagian besar dari mereka bahkan jarang melakukan perjalanan ke luar negeri sepanjang hidupnya. Para pemimpin sosial papan atas Jerman tiba-tiba menunjukkan ketertarikan besar terhadap perjalanan ke Asia, khususnya Indonesia. Fenomena ini tidak luput dari perhatian pemerintah Jerman. Para pejabat mulai memantau perkembangan tersebut dengan sangat saksama, karena pergerakan kolektif para tokoh berpengaruh ke luar negeri dinilai bukan sekadar perjalanan biasa. Kementerian Luar Negeri Jerman secara diam-diam menghubungi perwakilan Indonesia untuk memahami situasi yang sedang berkembang. Mereka ingin mengetahui apakah ada agenda khusus di balik gelombang kunjungan ini. Awal mula semua ini ternyata berasal dari sebuah dokumenter yang ditayangkan oleh ARD, Konsorsium Penyiaran Publik Jerman. Program dokumenter berjudul Keajaiban Asia, Sistem Sosial Indonesia dengan cepat menjadi topik hangat di kalangan kelas atas Jerman. Tayangan tersebut memicu rasa ingin tahu yang sangat besar, terutama karena menampilkan sisi Indonesia yang selama ini jarang diketahui publik Jerman.
Konten yang paling menarik perhatian adalah pembahasan mengenai sistem administrasi digital dan efisiensi layanan medis di Indonesia. Banyak penonton merasa terguncang karena dokumenter tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya kekuatan teknologi yang sedang berkembang, tetapi juga memiliki efisiensi operasional sistem kemasyarakatan yang bahkan dinilai lebih tinggi daripada Jerman. Sistem manajemen digital dan struktur pengambilan keputusan yang cepat selama masa transformasi pasca pandemi meninggalkan kesan mendalam bagi para intelektual Jerman. Mereka mulai mempertanyakan mengapa negara yang selama ini mereka anggap berkembang justru mampu melampaui Jerman dalam beberapa aspek penting. Industri pariwisata Jerman pun jatuh ke dalam kepanikan. Dalam waktu hanya 1 minggu setelah penayangan dokumenter tersebut, jumlah pesanan perjalanan ke Indonesia melampaui 3.000 pesanan. Yang lebih mengejutkan, profil para pemesan mencakup hampir 1% lapisan teratas masyarakat Jerman. Telepon di biro perjalanan di Berlin, Hamburg, dan Munich berdering tanpa henti. Daftar pemesan mencakup tokoh-tokoh besar, termasuk direktur perusahaan multinasional, ketua Dewan Bank, hingga mantan CEO perusahaan otomotif terbesar Jerman seperti BMW dan Mercedes-Benz. Rata-rata usia mereka mencapai 68 tahun, dan sebagian besar belum pernah mengunjungi Asia sebelumnya. Namun yang paling mengejangkan adalah pola permintaan mereka. Biasanya, klien kategori ini akan meminta layanan super eksklusif. Kali ini, mereka justru mengajukan permintaan sebaliknya. Terbang dengan kelas ekonomi, menginap di hotel bisnis di pusat kota, dan menyusun jadwal perjalanan yang berfokus pada pengamatan sistem sosial Indonesia. Tanggal 15 April 2025 pada siang hari, sebuah pesawat Lufthansa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pesawat ini membawa rombongan pertama yang terdiri dari 42 tokoh kelas atas Jerman. Setengah dari mereka berusia di atas 70 tahun, dan bagi sebagian besar, ini adalah kunjungan pertama ke Indonesia. Begitu pintu pesawat dibuka, ekspresi wajah mereka mulai berubah. Saat memasuki interior bandara, pemandangan di hadapan mereka benar-benar melampaui ekspektasi. Jendela kaca raksasa yang menjulang hingga langit-langit, lantai yang berkilau, serta desain interior yang bersih dan modern membuat mereka terdiam. Heinz Müller, mantan Menteri Ekonomi Jerman, menghentikan langkahnya dan menatap sekeliling. Ia teringat pada kenangan pahit akibat penundaan pembangunan dan berbagai masalah fasilitas di Bandara Berlin-Burg, Berlin. Dibandingkan dengan itu, Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti dunia yang berbeda. Semua sistem beroperasi dengan lancar. Kejutan pertama datang di counter imigrasi. Sistem autogate memungkinkan sebagian besar penumpang melewati pemeriksaan paspor dengan sangat cepat. Di Jerman, sistem serupa masih sering mengalami gangguan teknis, tetapi di Indonesia, teknologi ini telah menjadi rutinitas harian. Kejutan berikutnya muncul di area pengambilan bagasi. Layar besar menampilkan status bagasi secara waktu nyata. Bank berjalan bergerak dengan tenang dan teratur. Kehilangan bagasi atau keterlambatan yang sering terjadi di bandara Jerman hampir tidak terbayangkan di sini. Respon staf bandara juga meninggalkan kesan mendalam. Mereka menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggris yang fasih. Petugas kebersihan sigap menjaga kebersihan area. Fasilitas seperti Wi-Fi gratis, stasiun pengisian daya, dan area komersial bebas bea hadir dengan standar yang bahkan melebihi banyak bandara di Eropa. Peter Wegner, mantan ketua Asosiasi Perbankan Jerman, berbisik kepada rekannya bahwa ia sulit percaya ini adalah bandara di Asia Tenggara. Modernitas fasilitas dan efisiensi operasionalnya jauh melampaui standar tertinggi yang ia kenal di Eropa. Saat rombongan meninggalkan bandara menuju pusat kota Jakarta, gelombang kejutan baru kembali muncul. Eskalator menuju jalur kereta bandara bersih dan terawat. Papan petunjuk sangat intuitif, dan kereta tiba tepat waktu. Interior gerbong modern, luas dan senyap, bahkan dinilai lebih baik daripada kereta suburban di Jerman. Begitu bus bandara memasuki jalan tol,
para tokoh Jerman ini mulai memperhatikan pemandangan di luar jendela. Pelabuhan dengan skala besar dan sistem manajemen kontainer yang tertata rapi menarik perhatian mantan Menteri Transportasi Klaus Hartmann. Ia mengamati dengan seksama dan menyadari bahwa sistem logistiknya tidak kalah, bahkan tampak lebih efisien dibandingkan pelabuhan Jerman. Memasuki pusat kota Jakarta, deretan gedung pencakar langit yang membentang luas menjadi pemandangan berikutnya. Yang membuat mereka terkejut bukan hanya tingginya bangunan, tetapi bagaimana kawasan hunian raksasa tersebut dirancang sebagai satu kesatuan kota lengkap dengan fasilitas komersial, sekolah, rumah sakit, dan ruang hijau yang mudah diakses. Lalu lintas Jakarta yang selama ini dikenal kacau ternyata menunjukkan keteraturan yang tidak mereka duga. Meskipun volume kendaraan sangat besar, pergerakan tetap tertib. Sistem lampu lalu lintas digital bekerja efektif, dan perpindahan jalur dilakukan dengan tenang. Yang paling mengesankan adalah integrasi transportasi umum. Jalur khusus bus Transjakarta terpisah dengan jelas, dan bus tiba tepat waktu. Di banyak kota Jerman, sistem transportasi massal dengan tingkat keteraturan seperti ini bahkan belum sepenuhnya terwujud. Warga terlihat mengantre dengan tertib di halte bus dan stasiun MRT. Mereka memberi prioritas kepada penumpang yang turun terlebih dahulu. Kesadaran sipil ini memberikan kesan mendalam dan bahkan dianggap sebagai contoh yang patut ditiru. Desain jalan yang ramah pejalan kaki juga mengejutkan. Trotoar terpisah dari jalur kendaraan, dilengkapi fasilitas bagi penyandang disabilitas dan standar aksesibilitasnya dinilai melampaui konsep kota bebas hambatan di Jerman. Hari kedua, pukul 9 pagi, kelompok elit Jerman ini mencoba pengalaman MRT Jakarta di stasiun Bundaran HI. Bagi mereka yang seumur hidupnya terbiasa menggunakan mobil pribadi atau jet, MRT adalah pengalaman yang asing, tetapi rasa ingin tahu mendorong mereka untuk mencoba. Sejak memasuki stasiun, kejutan demi kejutan kembali terjadi. Eskalator membentang jauh ke bawah tanah, semua fasilitas bersih dan terang. Atmosfer ini sangat berbeda dengan suasana kereta bawah tanah Berlin yang gelap dan lembab. Setiap stasiun dilengkapi lift yang berfungsi sempurna untuk lansia dan penyandang disabilitas. Ingrid Müller, mantan Menteri Sosial Jerman, mengagumi peron yang terang benderang dan lantai yang mengkilap. Sistem informasi elektronik menampilkan waktu kedatangan kereta dengan sangat akurat dalam 2 bahasa. Saat MRT tiba, desain kereta yang modern dan interior yang luas kembali membuat mereka terkesan. Kebersihan terjaga, tidak ada vandalisme, dan etika penumpang sangat baik. Penumpang berbicara dengan suara rendah dan secara alami memberikan tempat duduk prioritas. Ketepatan waktu MRT terasa seperti jam presisi. Di stasiun transit, papan petunjuk yang jelas dan sistem warna yang intuitif memudahkan navigasi. Fasilitas stasiun seperti toilet bersih, toko retail, apotik, dan ATM tersedia lengkap. Hans Beyer, mantan Direktur Otoritas Kereta Api Jerman, menyatakan bahwa ini bukan sekedar sistem transportasi, melainkan hasil dari pendidikan sosial masyarakat. Setelah 1 jam perjalanan, mereka terdiam dan mengakui bahwa sistem transportasi Jerman telah tertinggal jauh. Kebanggaan terhadap sistem medis Jerman runtuh pada hari ketiga. Salah satu anggota rombongan, Rudolf Huss, mantan Direktur Bank Federal Jerman berusia 72 tahun, tiba-tiba merasa pusing dan sesak dada. Ia segera dibawa ke rumah sakit pusat modern di Jakarta. Setibanya di unit gawat darurat, kekhawatiran mereka sirna. Proses pendaftaran berlangsung cepat, staf berbicara bahasa Inggris dengan lancar, dan seluruh administrasi selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Di Jerman, proses serupa bisa memakan waktu jauh lebih lama. Fasilitas ruang tunggu nyaman, seperti lobi hotel. Pemeriksaan medis dilakukan dengan cepat dan profesional. EKG, ronsen, tes darah, hingga CT scan selesai dalam waktu kurang dari 1 jam.
Hasil pemeriksaan dapat diakses secara instan. Maria Schmidt, mantan Wakil Menteri Kesehatan Jerman, berbisik bahwa bahkan rumah sakit universitas terbaik di Jerman tidak dapat menandingi kecepatan ini. Biaya keseluruhan hanya sekitar 1/10 dari biaya di Jerman tanpa asuransi. Pengalaman ini membuat mereka menyadari bahwa aksesibilitas medis di Indonesia jauh lebih unggul. Hari keempat, mereka mengunjungi kawasan bisnis dan belanja terpadu seperti SCBD dan Grand Indonesia. Awalnya, mereka mengira ini hanya pusat perbelanjaan biasa, tetapi segera menyadari bahwa kawasan ini adalah ruang budaya raksasa. Tata kota harmonis, trotoar luas, dan desain bangunan estetis meninggalkan kesan mendalam. Toko-toko tidak hanya menjual produk, tetapi menawarkan pengalaman. Layanan personal, teknologi digital, dan interaksi sosial menyatu secara alami. Belanja di Indonesia tidak lagi sekadar transaksi, tetapi menjadi aktivitas budaya dan sosial. Thomas Schmidt, mantan Ketua Asosiasi Ekonomi Digital Jerman, menyatakan bahwa Indonesia telah mengubah konsumsi menjadi industri pengalaman. Bab 8. Dampak global dan kesimpulan bersejarah. Setelah kembali ke Jerman, kesaksian para elit ini mengguncangkan masyarakat. Media ramai memberitakan fenomena ini. Pemerintah Jerman menyusun laporan setebal 200 halaman yang menyimpulkan bahwa Indonesia adalah model masyarakat maju yang perlu dipelajari. Musim panas 2025, Kanselir Jerman secara resmi mengumumkan kunjungan kenegaraan ke Indonesia sebagai kunjungan studi. Perjalanan yang berawal dari rasa ingin tahu ini akhirnya memicu perubahan kebijakan tingkat negara dan menjadi peristiwa bersejarah.